aspek lain, soalnya namanya cari perspektif. Ya. Anda orang Tempo yang Tempo itu sangat passionate mengenai nilai-nilai kemasyarakatan, kebebasan bicara, hak asasi. Jadi konten mereka itu sangat value laden gitu ya. Kita bicara ini nggak bicarakan soal values-nya, yang kita bicara marketability of content ya. Nah sekarang kalau dilihat dari konten di Indonesia kan akhir-akhir ini kayak Facebook, Twitter tuh pengaruhnya besar ya, secara positif dan negatif. Dalam balansnya bagaimana menurut Anda? Twitter, Facebook tuh membantu pendewasaan masyarakat atau bahkan membuat orang jadi liar ya? Jadi perkembangan teknologi yang masuk di Indonesia tidak sejalan dengan capacity building sebetulnya Pak Wimar. Terlalu cepat. Ya, jadi misalnya kita tahu ada banyak kasus kan, ada yang diadukan ke polisi karena ngomong apa di Facebook, di Twitter. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang kita harus benahi dulu. Karena kan begitu sudah sangat terbuka, kita harus sadar, oh, ini Twitter saya, nggak bisa begitu, toh sudah dipublish. Anda bisa ngomong apa saja, tapi kalau masih offline nggak ada masalah. Taruh di hard disk nggak ada masalah. Tapi ketika sudah online, itu sudah publish, ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini menurut saya edukasi itu sangat penting buat kita. Jadi saya selalu pakai istilah, kita harus mengerti the best practice-nya gitu. Bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya seperti itu, karena memang risikonya sangat besar. Kita ngomong yang tidak bertanggung jawab, itu sudah kemana-mana. Nah, untuk ngambil balik itu udah susah. Kalau kita ngomong sesuatu yang menyinggung orang yang punya kekuasaan uang atau modal, ya jadi cepat sekali Pak. Jadi itu yang perlu kita benahi sebetulnya. Tapi kalau Anda jadi Menkominfo gimana? Kan Menkominfo yang sekarang cenderung untuk membatasi kebebasan bicara supaya tidak menimbulkan masalah. Padahal aktivis civil society misalnya maunya orang itu justru harus berani bicara. Susah kan, yang benar boleh berani, yang nggak benar jangan bicara. Jadi polisi instrumennya bagaimana gitu kira-kiranya? Ya saya kira edukasinya dulu yang kita lakukan dan beri contoh juga oleh government official. Bagaimana penggunaan yang benar. Jadi kalau dibatasi di awal justru agak susah. Jadi orang tidak tahu mau mana yang benar, mana yang tidak. Edukasinya dulu, terus perlu kerelaan dari pemerintah juga bahwa teknologi ini udah semakin maju. Masyarakatnya udah semakin melek terhadap teknologi, informasi dan lain sebagainya. Perspektif tidak bisa dipakai zaman lama lagi gitu. Yang dulu asal ngomong apa langsung ditangkap. Sekarang sudah harus diubah. Kalau di-engage, mungkin mereka akan lebih ada manfaatnya dalam jangka panjang. Jadi menurut saya sih edukasi yang sangat penting dilakukan, masukin juga ke kurikulum. Terus kalau tidak agak susah kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebagai pengguna internet yang besar, di Facebook aja kita nomor 2 atau nomor 3, tetapi dari Indonesia beritanya malah ada yang ditangkap, ada yang pencemaran nama baik. Itu kan sesuatu yang tidak sinkron Pak Wimar. Jadi kita pengguna Facebook banyak, tapi dari Indonesia malah beritanya lebih banyak pencemaran nama baik di Facebook. Itu yang menurut saya kurang cool gitu. Ya, dan edukasinya bukan terhadap pemakai internet, terhadap semua orang kali ya. Semua ada pemerintah juga perlu diedukasi. Kan? Ya, pemerintah juga perlu diedukasi. Pemerintah nggak ngerti blogging ya susah begitu ya. Nah, akan kesusul nggak kita oleh Vietnam dan tadi Filipina gitu? Ya, Vietnam lucu ya. Mereka juga sangat ada kata istilah diktator dan lain sebagainya ya. Jadi mereka dari sisi ini memang sangat diktator, tapi di sisi lain dibukain gitu. Jadi Filipina dari sisi ekonomi sekarang udah mulai bagus, ya, walaupun BBM mereka mahal sekali, tapi itu yang harus mereka lakukan kan, cepat dan saya lihat passionnya itu kelihatan dan setiap hari kalau kita baca di korannya ada saja yang berprestasi, suatu teknologi. Menurut saya kita bisa mereka bisa mengejar kita gitu ya. Kalau Indonesia tidak serius, tidak menetapkan visinya kita mau kemana, di teknologi seperti apa, di pendidikan, di sains seperti apa, itu yang lebih sangat penting untuk kita pikirkan bersama menurut saya Pak Wimar. Ngomong-ngomong Pak Budi, sekolahnya apa ya dulu? Oh saya di Universitas Andalas.
Oh, ya. Saya baru tahu tuh. Iya, Oh. Fakultas Sastra. Wow. Iya, jurusan Kontennya sejarah. kuat tuh. Jurusan sejarah. Wow. Ya, jadi ya sering banyak yang meledak saya sejarah internet kali gitu. Ya, itu background saya Pak Bima. Ya, jadi memang edukasi penting untuk semua orang. Supaya kalau untuk orang yang exceptional, untuk orang yang excellent, dia mau sekolah mau enggak, dia adalah pionir. Terima kasih Pak Budi Putra. Dan Anda semua, kalau mau ketemu orang semacam Budi Putra lagi, rajin-rajinlah nonton Wimar Show. Paling nggak bisa ketemu sama saya. Nontonlah episode berikutnya. Bye-bye. Simak obrolan-obrolan menarik lewat Wimar Show, dan saya yakin Anda akan menemukan sesuatu perspektif yang menarik tentang apa yang terjadi di Indonesia dan di sekitar Anda.